Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, kita melanjutkan kuliah sosiologi agama. Minggu yang lalu kita sudah mendiskusikan tentang peta agama, dan fungsi agama. Nah, hari ini kita akan melanjutkan tentang fungsi sosial agama. Jadi saya review sedikit minggu yang lalu bahwa agama itu muncul dalam situasi sosiologis manusia yang unik gitu. Secara umum bahwa manusia itu menghadirkan agama saat manusia mengalami ketidakberdayaan atau manusia berada dalam situasi di mana pengetahuan dan teknologi yang sebelumnya itu digunakan untuk membantu manusia memenuhi kebutuhan-kebutuhannya itu tidak memiliki fungsi atau mengalami disfungsi. Nah, baik, hari ini kita akan melanjutkan fungsi sosial agama. Sebenarnya ketika agama itu hadir, dimunculkan, itu ia memiliki fungsi yang seperti apa. Nah, basisnya adalah bahwa agama hadir atau muncul itu saat manusia berada dalam situasi yang serba tidak berdaya, kemudian mengalami kelangkaan gitu ya, mengalami ketakutan yang tidak bisa dijelaskan oleh pengetahuan dan teknologi. Nah, ini nyambung dengan teori-teori sosiologis tentang asal-usul agama yang sudah didiskusikan di pertemuan kedua bahwa ada 6 teori asal-usul agama. Ada teori jiwa, ada teori batas akal, ada teori kejadian luar biasa, kemudian teori sentimen, teori krisis, dan seterusnya. Itu nanti bisa dipahami lagi. Nah, sekarang saat agama itu sudah muncul, itu seperti apa fungsi yang lalu diemban atau fungsi yang diperankan oleh agama. Sebelum ke situ, kita akan melihat masyarakat secara fungsional. Nah, melihat masyarakat ada beberapa teori, ada konflik, ada fungsional. Nah, kita coba melihat masyarakat secara struktural, fungsional itu seperti apa. Nah, masyarakat secara teori fungsional itu memandang masyarakat itu sebagai satu lembaga yang berada dalam keseimbangan yang memolakan kegiatan manusia berdasarkan norma-norma yang dianut serta dianggap sah dan mengikat peran serta manusia itu sendiri. Nah, maksudnya adalah bahwa masyarakat itu secara fungsional merupakan struktur yang terdiri dari beberapa unsur pembentuk. Utamanya adalah manusia dan benda. Nah, sekumpulan manusia, sekumpulan individu yang kemudian memiliki hubungan-hubungan saling tergantung, saling terkait, saling membutuhkan, dan di situ ada benda, ada objek yang lalu dijelaskan di benda yang kemudian dijadikan sebagai instrumen untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, manusia, masyarakat yang individu-individu yang telah membentuk masyarakat ini berada dalam situasi keseimbangan. Kemudian lembaga-lembaga yang kompleks ini secara keseluruhan merupakan sistem sosial. Nah, tadi yang namanya sistem itu tidak berdiri sendiri. Yang namanya sistem itu terdiri dari beberapa unsur yang masing-masing unsur itu saling kait-mengait dan melakukan hubungan-hubungan gitu ya. Nah, perubahan pada salah satu bagian dalam struktur itu maka akan berpengaruh terhadap keseluruhan gitu. Jadi gampangnya ini rumah itu, misalnya rumah itu yang sebuah bangunan itu disebut rumah apabila ia terdiri dari atap, kemudian tembok, lantai, kemudian pintu, ada kusen yang lain, jendela. Nah, ketika bagian-bagian itu menjadi satu kesatuan struktur, maka itu disebut sebagai rumah. Kalau kita ambil salah satu bagian itu, misalnya jendela, kita ambil dan kita tidak kaitkan dengan tembok, kita kaitkan dengan
lantai atau atap, maka jendela itu tidak bisa menjadi bagian dari rumah. Kita nggak bisa menyebut jendela itu adalah rumah, tetapi jendela itu adalah sepotong kayu yang terpisah gitu. Nah, jadi yang namanya struktur iya sekali lagi itu terdiri dari beberapa unsur yang masing-masing unsur itu saling kait mengait dan saling berhubungan. Perubahan pada salah satu unsur itu akan berpengaruh terhadap keseluruhan. Misalnya rumah, perubahan misalnya rusak pada lantai, maka kerusakan pada lantai itu akan berpengaruh secara keseluruhan pada seluruh bangunan yang disebut dengan rumah itu. Nah, masyarakat itu sebagai struktur ya terdiri dari individu gitu ya. Kemudian juga ada benda-benda yang saling terkait dan saling melakukan hubungan. Perubahan pada salah satu individu atau benda yang menjadi bagian dari masyarakat itu akan berpengaruh secara keseluruhan. Nah, agama itu nanti menjadi salah satu yang hidup dalam masyarakat. Oke. Teori fungsional itu melihat masyarakat itu ditandai oleh tipe-tipe kebutuhan gitu. Dua jenis kecenderungan bertindak. Manusia bertindak terhadap lingkungan, menyesuaikan diri dan menguasai atau mengendalikan. Nah, kegiatan manusia itu tidak hanya melakukan penyusunan dan pengendalian, tapi juga mengungkapkan perasaan, bertindak, melaksanakan kebutuhan yang dirasakan, menanggapi orang dan benda dengan cara yang non-utilitarian dan terlibat dalam hubungan-hubungan. Nah, ini uniknya manusia. Ini masyarakat, sekali lagi masyarakat sebagai sebuah struktur sosial ya terdiri dari individu-individu, kemudian juga terdiri dari benda-benda gitu ya, yang antar individu benda-benda itu saling berhubungan dan saling kait mengait. Nah, ketika ini sudah terjadi maka itu yang disebut dengan struktur. Nah, masyarakat sebagai struktur pemaknaannya adalah seperti itu. Kemudian salah satu yang hidup atau salah satu bagian dari unsur struktur masyarakat itu adalah agama. Ini Peter L. Berger itu menyatakan agama sebagai suatu kebutuhan dasar manusia. Agama menjadi sarana untuk membela diri terhadap segala kekacauan yang mengancam hidupnya. Hampir semua masyarakat manusia mempunyai agama. Nah, maksudnya ini hampir sama dengan teori yang pekan lalu kita diskusikan, bahwa hidup manusia itu berada dalam ancaman. Sejak lahir manusia itu sudah diancam oleh yang namanya kepunahan gitu ya. Maka kemudian manusia itu mencoba mengantisipasi ancaman kepunahan itu dengan teknologi dan pengetahuan. Awalnya seperti itu, tapi kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi itu ternyata tidak mampu atau mengalami disfungsi, tidak bisa memberikan jaminan bahwa manusia itu bisa terhindar dari kekacauan atau keancaman itu. Nah, maka kemudian manusia mencari sesuatu di luar pengetahuan dan teknologi yang bisa kira-kira memberikan jaminan keselamatan, jaminan atas kehidupan manusia yang berada dalam situasi terancam. Oke, ini hampir mirip dengan teori-teori itu Peter L. Berger itu dengan teorinya itu mengatakan bahwa manusia itu berada dalam kekacauan dan ia membutuhkan sesuatu yang bisa membela, dan agama itu memerankan fungsi-fungsi itu. Kemudian yang kedua, Malinowski itu menyatakan tidak ada bangsa bagaimanapun primitifnya yang tidak memiliki agama. Agama dipandang sebagai kepercayaan dan pola perilaku yang diusahakan oleh suatu masyarakat untuk menangani masalah penting yang tidak dipecahkan oleh teknologi dan pengetahuan yang dikuasainya. Untuk mengatasi keterbatasan itu, manusia berpaling pada manipulasi kekuatan supranatural. Nah, hampir mirip. Sebenarnya tidak ada manusia di belahan bumi ini yang tidak beragama gitu. Orang yang seliberal apapun gitu ya, serasional apapun, sesungguhnya ia tetap memiliki agama atau dia memiliki kepercayaan terhadap sesuatu yang bersifat supranatural, bersifat transendental. Jadi ateis itu bukan berarti tidak bertuhan gitu ya, tidak beragama, tapi sebenarnya dia memiliki kepercayaan atau sesuatu yang ditransendensikan itu berbeda dengan agama yang umum diyakini oleh orang banyak. Misalnya di Indonesia ada 6 agama yang secara formal itu paling banyak gitu ya
diyakini oleh masyarakat Indonesia, Islam, kemudian Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain agama itu, ada agama-agama lain. Artinya ketika orang beragama selain yang 6 itu bukan berarti ia tidak beragama, tetapi ia memiliki kepercayaan yang berbeda dengan kebanyakan orang. Nah, di bangsa di dunia ini juga seperti itu. Meskipun ada orang yang mengaku dirinya tidak beragama, tapi sebenarnya menurut Malinowski ia tetap memiliki kepercayaan. Nah, kepercayaannya itu berbeda dengan kebanyakan orang. Nah, seperti apa sih kepercayaan atau keyakinan terhadap sesuatu yang bersifat supranatural atau transcendental, yaitu ketika manusia itu berada dalam situasi yang unik, spesifik akibat dari ketidakpercayaannya memanfaatkan teknologi dan pengetahuan. Ketika orang masih mengalami keterbatasan itu, maka sebenarnya ia memiliki agama. Jadi setiap ini menjadi kondisi yang paling dasar bagi manusia, bahwa pada suatu titik ia akan mengalami situasi di mana teknologi dan pengetahuan yang ia miliki itu tidak berfungsi untuk membantu memecahkan persoalan-persoalan kehidupannya. Nah, ketika dua hal itu tidak berfungsi, maka manusia itu akan mencari sesuatu yang lain di luarnya, dan sesuatu yang lain itulah yang kemudian disebut dengan agama dengan beberapa atau berbagai macam penyebutannya. Jadi sesuatu agama itu menjadi sesuatu yang sangat asasi bagi kehidupan manusia. Baik, berikutnya adalah posisi agama di masyarakat. Nah, ini saya mengutip dari Redleaf Brown, itu mendefinisikan agama sebagai ekspresi suatu bentuk ketergantungan pada kekuatan di luar manusia, yaitu kekuatan yang dapat dikatakan sebagai spiritual atau kekuatan moral. Ekspresi penting dari ketergantungan ini adalah peribadatan. Nah, relatif sama dengan teori-teori agama dan beberapa tokoh sebelumnya. Agama itu menjadi bentuk ketergantungan manusia terhadap sesuatu yang berada di luar manusia. Nah, yang lalu kita sebut dengan Tuhan. Yinger juga mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang paling resah, gitu. Makhluk yang paling galau. Intelijensinya itu lebih banyak menimbulkan masalah dan kurang bisa memecahkannya. Intelijensinya itu, pengetahuan atau teknologinya itu ternyata menurut Yinger itu menjadikan manusia itu berada dalam situasi yang buruk, masalah, dan tidak bisa digunakan untuk memecahkannya. Kemunculan berbagai macam teknologi semakin memperumit persoalan-persoalan manusia yang tidak dipercayakan oleh akalnya. Pemikiran rasional tidak mampu menjawab makna hidup, meskipun pertanyaan tersebut hanya bisa diajukan oleh manusia sebagai makhluk. Agama itu sebagai loncatan atau jawaban untuk alternatif menghadapi keputusasaan. Oke, ya kemarin saya contohkan misalnya kematian. Kematian itu adalah sesuatu yang menakutkan bagi manusia, dan manusia itu resah, galau gitu dihadapkan dengan ancaman kematian. Teknologi, uang, kemudian pengetahuan sebanyak apapun yang dimiliki oleh manusia itu ternyata tidak bisa mengantisipasi datangnya kematian. Kematian itu menjadi sebuah keniscayaan dan itu bersifat pasti. Nah, artinya di sini pengetahuan, teknologi dan sebagainya menurut Yinger itu justru menjadi masalah baru bagi manusia yang tidak bisa digunakan untuk memecahkannya pada persoalan yang paling mendasar, misalnya kematian tadi itu. Nah, dalam situasi yang terpuruk seperti itu, situasi kegalauan yang luar biasa, manusia kemudian melahirkan agama. Agama menawarkan kepada manusia dalam situasi yang kacau. Nah, agama itu menjadi loncatan untuk alternatif menghadapi keputusasaan. Oke, ini di mana pentingnya agama bagi manusia. Yang pertama, itu manusia berada dalam ketidakpastian. Kedua, ketidakberdayaan. Yang ketiga adalah kelangkaan. Artinya, agama itu sesungguhnya itu menempati posisi dalam masyarakat ketika masyarakat berada dalam situasi tidak pasti, tidak berdayaan atau kelangkaan. Artinya serba ketidakpastian tiga hal ini yang lalu memposisikan agama menjadi sesuatu yang penting. Nah, kalau kita berandai-andai, misalnya
manusia itu mampu menjamin bahwa segala sesuatu itu menjadi pasti, mungkin dia tidak beragama. Andai kata misalnya manusia itu bisa mengantisipasi kematian, sehingga kematian itu menjadi sesuatu yang bisa dikendalikan, sesuatu yang bisa ramalkan, atau bahkan sesuatu yang bisa dihindari, mungkin saja manusia tidak beragama gitu. Andai kata seluruh kebutuhannya manusia itu bisa dipenuhi dengan pengetahuan dan teknologinya, mungkin manusia tidak beragama. Artinya di sini jelas bahwa agama itu posisinya itu menjadi penting bagi manusia, karena manusia secara dasar berada dalam situasi tidak pasti, tidak berdaya, dan kelangkaan. Nah, ini adalah situasi-situasi yang mendasar yang kemudian memposisikan agama itu menjadi begitu penting untuk mengatasi 3 hal ini. Oke, ini nanti bisa dibaca lagi di file yang sudah saya distribusi. Itu nanti saya juga akan memberikan tambahan bacaan, dan ini nanti bisa dibaca di buku-buku sosiologi agama.